Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita lanjutkan sebuah kajian dialog Nabi dengan para sahabat. Sahabat menyampaikan pertanyaan kepada Nabi, dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab kepada para sahabat. Semoga melalui kajian ini dapat kita mengambil hikmah, dapat kita mengambil pelajaran. Ibaratnya Rasulullah memiliki santri, para sahabat. Sahabat berguru kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kajian ini dapat menambahkan keimanan kita dan sekaligus dapat meningkatkan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah kajian hadis, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal makburata. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal makburata. Abi Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat pernah mendatangi kuburan. Faqala, maka Nabi bersabda, Assalamualaikum daru qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Nabi mengucapkan salam kepada ahli kubur. Ya, Rasulullah datang pada suatu kuburan, kemudian Rasulullah lalu mengucapkan salam seperti yang kami baca. Assalamualaikum daru qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Mengucapkan salam kepada ahli kubur itu berarti memberikan doa. Orang yang berkunjung ke sebuah kuburan, orang yang berkunjung berziarah ke kuburan guru kita bersama, kuburan kedua orang tua kita, kuburan para sesepuh orang tua kita, atau mungkin kita lewat di satu kuburan, maka dicontohkan oleh Nabi, beliau melakukan ucapan salam kepada ahli kubur. Ini yang membuat kita bahwa ziarah kubur itu bukan perbuatan syirik, bukan. Ziarah kubur bukan perbuatan syirik, bukan. Tetapi perbuatan sunnah yang dicontohkan Nabi. Nabi mengucapkan salam. Ini kalau diterjemahkan, semoga keselamatan terlimpah atas kalian penghuni kubur. Ini kan doa ini. Masa salah memberikan doa? Tentu itu benar. Enggak salah sih. Kita baik mendoakan kepada ahli kubur, semoga keselamatan terlimpah kepada kalian penghuni kubur. Kaum mukmin, dan sesungguhnya insya Allah kami akan bertemu kalian. Kata Nabi, kami akan bertemu kalian. Semua dalam ucapan
Salam ahlil kubur, yang berarti kalau diterjemahkan dan dialog kita sesama manusia, kamu duluanlah, aku yang belakangan, kami akan menyusul. Kamu duluan ya, saya akan menyusul. Pasti semuanya akan mati, akan menyusul. Sekarang kita mengucapkan salam kepada ahli kubur, suatu saat kita akan mendapatkan salam dari orang yang hidup, dan itu merupakan doa, dan itu merupakan doa. Mari kita kaji lanjutan dari hadis ini. Wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana. Wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana. Sungguh aku sangat gembira seandainya kita dapat melihat saudara-saudara kita. Sungguh aku sangat gembira seandainya kita dapat melihat saudara-saudara kita. Sungguh aku sangat gembira seandainya kita dapat melihat saudara-saudara kita. Wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu kaifa ta'rif man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah. Faqalu kaifa ta'rif man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, tidakkah kami semua saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Bukankah kami semua ini saudaramu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala antum ashabi. Qala antum ashabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu semua sahabatku. Antum ashabi, kalian semua sahabatku. Wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'du. Sedangkan saudara-saudara kita ialah mereka yang belum terwujud. Rasulullah menjawab kepada sahabat, kalau kalian semua ini adalah sahabatku, saudara kita adalah mereka orang-orang yang belum terwujud. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, faqalu kaifa ta'rif man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah. Ini dialognya para sahabat kepada Nabi. Faqalu kaifa ta'rif man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah. Bagaimana engkau dapat mengenali mereka yang belum terwujud dari kalangan umatmu wahai Rasulullah? Gimana kau bisa mengenal umatmu wong belum terwujud? Wong belum terwujud. Faqala, maka Nabi menjawab, ara'aita law anna rajulan lahu khailun ghurran muhajjalatun bainad dhuhrah khailin duhumin buhmin ala ya'rifu khailahu. Ini pertanyaannya Nabi juga, ini bertanya kepada mereka. Ala ya'rif,
khailahu. Maka ketika mereka bertanya kepada Rasulullah, sahabat bertanya lagi, bagaimana engkau dapat mengenali mereka yang belum terwujud dari kalangan umatmu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, apa pendapat kalian seandainya seorang laki-laki mempunyai seekor kuda yang berbulu putih di dahi serta di kakinya? Ini pertanyaan Nabi. Kalau kamu punya kuda, kemudian bulu putih yang terdapat di dahi dan di kaki, ya, kemudian kuda tersebut ada di tengah-tengah kuda yang hitam, apakah kamu mengenali mereka? Apakah dia akan mengenali kudanya? Itu pertanyaan Nabi. Kalau kamu punya seekor kuda yang berbulu putih di dahi serta di kakinya, kuda itu berada di tengah-tengah kelompok kuda yang hitam legam, apakah dia akan mengenali kudanya itu? Bagaimana? Setelah itu para sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah, ya tentu ya Rasulullah, ya tentu kenal, karena sudah ada tandanya, kira-kira begitulah ya. Tandanya putih tadi, bulu putih di dahi dan di kaki. Oh, kenal. Ya, tandanya berarti putih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini juga menjawab sebuah pertanyaan sahabat. Bagaimana Nabi bisa mengenal di hari kiamat? Wong umat begitu banyak. Kira-kira begitu dalam dialognya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innahum ya'tuna ghurran muhajjilina minal wudu. Mereka umat datang dengan muka berseri-seri dari wudhu. Jadi cahaya mukanya orang mukmin, ya, anggota wudhu yang disentuh dengan air wudhu, muka, tangan, kaki, ya, rambut, itu akan menjadi saksi kelak, tanda umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain disebutkan, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjilina min asaril wudu. Sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat ghurran muhajjilina, dengan muka yang berseri-seri, bercahaya, bersih, min asaril wudu, dari anggota wudu, berdiri bekas wudu. Karena itu orang yang beriman dan melakukan amal-amal soleh, salah satunya ibadah kepada Allah yang dimulai dengan wudu, lalu dia sholat, itu menjadi bukti kelak tanpa harus mengaku dengan ucapan lesan, karena lesan sudah tidak berfungsi ketika dalam peradilan Allah. Maka yang nyata anggota badan sudah dapat menyaksikan, menjadi bukti. Ini hadis dalam bentuk dialog antara sahabat dengan Nabi
Sahabat bertanya kepada Rasulullah dan Rasulullah menjawab seperti yang kami sampaikan. Dan ini lebih meyakinkan kepada kita, biarpun kita tidak dapat melihat wajah Nabi. Beliau sudah tiada ribuan tahun yang lalu, maka kita dapat berbangga hati apa yang disampaikan oleh Nabi. Inni lamustaqatun inni lamustaqun ila ikhwani. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni lamustaqun ila ikhwani. Waqala Umar bin Khattab, ya Rasulullah, alasna ikhwanaka. Umar bin Khattab, sahabat Nabi, beliau termasuk salah satu al-khulafa'ur rasyidin, ya. Sayyidina Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alasna ikhwanaka? Qala la antum ashabi. Ikhwani qaumun amanu bi walam yurawni. Inni lamustaqun ila ikhwani. Faqala Umar bin Khattab, ya Rasulullah, alasna ikhwanaka? Qala la antum ashabi. Ikhwani qaumun amanu bi walam yarawni. Sesungguhnya aku rindu pada saudara-saudaraku, kata Nabi. Aku rindu pada saudara-saudaraku. Sungguh aku rindu pada saudara-saudaraku. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, bukankah kami saudaramu? Ya Rasulullah, alasna ikhwanaka? Bukankah kami adalah saudaramu, wahai Rasulullah? Nabi menjawab, bukan. Kalian adalah sahabatku. Qala la antum ashabi. Kalian adalah sahabatku. Saudaraku, ikhwani, kata Nabi, ikhwani qaumun amanu bi walam yarawni. Saudaraku adalah orang-orang yang iman kepadaku tapi belum pernah melihat aku, kata Nabi. Yang hidup di zaman sekarang ini, ya, dan akan datang seterusnya. Jadi yang dapat melihat, mendengar, dan menyaksikan siapa Rasulullah dan bagaimana kehebatan Rasulullah, ya para sahabat yang hidup di zamannya Nabi. Setelah para sahabat sudah tidak lagi dapat melihatnya. Ketika Nabi sudah wafat, sudah tidak lagi kita melihatnya. Tidak lagi bisa mendengar, tidak lagi kita menyaksikan, tetapi kita membaca hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi kajian khusus, terutama para calon sarjana berbasis kitab kuliah pada Ma'had Ali Pesantren Zainal Hasan Genggong pada jurusan Ulumul Hadis. Nah, itu yang mengkaji secara khusus, ya.
sarjana berbasis kitab, mereka pasti pandai baca kitab, pasti. Karena masuknya saja ya harus mampu baca kitab. Mau masuk daftar harus mampu baca kitab. Seleksi yang standarisasi, yang memenuhi syarat diterima, yang tidak tertolak dengan sendirinya. Begitu lulus mereka menjadi sarjana strata 1 berbasis kitab kuning. Mereka punya kemampuan baca kitab kuning. Salah satunya adalah mengkaji, mendalami, memahami, bahkan menghafal hadis-hadis Nabi. Inni lamustaqun ila ikhwani faqala Umar bin Khattab. Faqala Umar bin Khattab, ya Rasulullah, alasna ikhwanuka? Qala la, antum ashabi ikhwani qaumun amanu bi walam yurani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan kita termasuk umat yang dirindukan oleh Nabi, iman dan sekaligus mengamalkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Hati meyakini dan dilakukan dengan ibadah sebagaimana Nabi menganjurkan ibadah. Nabi sholat, kita sholat. Nabi puasa, kita puasa. Begitu seterusnya dalam ibadah sebagaimana yang teruran dalam ibadah pokok ibadah, yaitu akidah, syariat, akhlak, dan begitu seterusnya. Mudah-mudahan manfaat barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.